Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang industri amoniak. Sebelum itu kami perkenalan dulu. Yang pertama, nama saya Siti Rasta Amanda. Saya Bidun Oler Putri. Saya Nagala Ramadhani. Saya Muzabil Asriani. Saya Julia. Saya Tri Agustin. Materi pertama yaitu tentang sejarah dan perkembangan. Produksi amonia telah dimulai sejak abad ke-8 dalam bentuk garam amonia. Kemudian pada tahun 1774, Joseph Priestley memproduksi amonia dalam bentuk gas. Selanjutnya pada tahun 1909, Fritz Haber dan Carl Bosch mengembangkan teknologi pembuatan amonia dari nitrogen yang berasal dari udara dan dikenal dengan proses Haber-Bosch, yang kemudian diterapkan untuk produksi amonia berskala industri untuk pertama kalinya di Jerman. Kemudian pada tahun 1908 sebelum 1909, karena semakin meningkatnya kebutuhan nitrat, maka proses Haber-Bosch ini digunakan untuk membuat amoniak dan kemudian diubah menjadi nitrat. Amonia adalah salah satu zat kimia paling penting. 88% digunakan sebagai pupuk untuk produksi pangan, 12% digunakan sebagai cairan pendingin dan zat penghilang polusi nitrogen oksigen untuk menghilangkan penggunaan bahan kimia yang termasuk di dalamnya itu bahan peledak dan polimer. Berdasarkan perkembangannya, skema aliran pabrik amonia dibagi menjadi dua, yaitu komersial pertama dan produksi modern. Komersial pertama, pabrik didasarkan pada proses Bosch dibangun oleh BASF di Oppau, Jerman. Pabrik beroperasi pada 9 September 1913 dengan kapasitas produksi 30 MT per hari. Kemudian yang kedua yaitu produksi modern. Pada pertengahan tahun 1960, American Oil Co. membangun pabrik amonia satu konverter yang direkayasa oleh M.W. Kellogg di Texas City dengan kapasitas 544 MT per hari. Produksi modern amoniak ini memperoleh penghargaan teknik kimia Kirkpatrick pada tahun 1967. Oke, selanjutnya kita masuk di karakteristik bahan baku. Oke, di bahan bakunya ini ada dua, yang nitrogen sama hidrogen. Yang pertama dulu yang nitrogen. Jadi nitrogen ini dia memiliki karakteristik yaitu kurang reaktif. Jadi gas ini tidak beracun dan tidak dapat menyebabkan kebakaran, apalagi mempercepat pembakaran. Jadi dia itu kurang reaktif ya, sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Terus yang kedua, dia memiliki sifat asfisian, yaitu sifat yang membuat nitrogen menggantikan oksigen yang berperan sangat penting dalam proses metabolisme dan respirasi makhluk hidup di bumi. Terus yang ketiga yaitu memiliki molekul yang stabil. Jadi molekul nitrogen atau N2 sangat stabil karena memiliki ikatan rapat 3 yang kuat antara atom nitrogen. Karena stabilitas ini, nitrogen dalam bentuk N2 tidak reaktif pada kondisi suhu dan tekanan normal. Terus yang terakhir yaitu mudah menguap. Jadi nitrogen mudah menguap karena mirip dengan oksigen, sehingga pada suhu kamar dia itu mudah menguap. Nah, kita masuk yang bahan baku kedua yaitu hidrogen. Dia tuh ini langsung aja ya, karakteristiknya tuh ada langsung gasnya tuh ringan, terus dia tuh mudah menguap, terus tidak berwarna dan tidak berbau, terus termasuk gas diatomik atau mudah terbakar, dan yang terakhir yaitu memiliki reaktivitas yang tinggi. Oke, selanjutnya masuk kepada proses pengolahan amoniak. Jadi di proses pengolahan amoniak ini terdiri dari 7 tahap. Yang pertama itu ada filtering atau pemrosesan umpan, di mana gas alam atau udara diolah untuk membersihkan kandungan racun, katalis dan zat-zat lainnya. Jadi pada tahap ini tuh gas alam dan udara itu dihilangkan kandungan air, sulfur dan karbon dioksidanya yang dapat merusak katalis. Kemudian yang kedua reforming section. Gas alam atau udara dimasukkan ke dalam reformer untuk menghasilkan gas hidrogen dan gas karbon monoksida. Di mana pada tahap ini gas alam atau udara itu diubah menjadi gas hidrogen dan gas karbon monoksida melalui reaksi reformasi. Selanjutnya, gas purification atau pemurnian gas. Jadi pada tahap ini gas hidrogen dan karbon monoksida yang dihasilkan dari reformer dipisahkan dan dimurnikan untuk
di mana pada proses ini gas hidrogen dan gas nitrogen dimasukkan ke dalam loop sintesis, di mana mereka bereaksi untuk membentuk amoniak atau NH3. Proses ini dilakukan dalam kondisi dan tekanan dan suhu yang tepat. Selanjutnya ada pemisahan amoniak. Amoniak dihasilkan dipisahkan dari gas lainnya menggunakan metode pemisahan yang sesuai. Yang keenam, pemurnian amoniak. Amoniak yang telah dipisahkan dimurnikan untuk menghasilkan kontaminan yang menghasilkan produk amoniak yang murni. Yang ketujuh, penyimpanan dan distribusi. Amoniak yang telah diproses disimpan dalam tangki penyimpanan khusus dan didistribusikan ke berbagai industri yang membutuhkannya, seperti industri pupuk, industri kimia, dan sektor pertanian. Selanjutnya ada proses pengolahan limbah. Yang pertama ada metode oksidasi ozon 2 tahap. Mengefisiensi degradasi amoniak mencapai 85%. Setelah 2 tahap oksidasi ozon, mengamati pengolahan limbah cair pada unit IPAL, salah satu industri pupuk terbesar di Indonesia, di mana kadar amoniak pada limbah sebesar 31.700 ppm dapat diturunkan menjadi 270 ppm dengan penurunan sebesar 99,14%. Selanjutnya itu ada metode bioremediasi. Jadi metode bioremediasi itu adalah proses pengolahan limbah dengan bantuan organisme hidup yang membuat bahan tersebut menjadi lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan. Jadi organisme yang dipakai itu namanya adalah bakteri petrofilik. Bakteri petrofilik ini itu mampu mendegradasi komponen hidrokarbon untuk kebutuhan metabolisme dan reproduksinya. Jadi bakteri petrofilik ini itu dapat tumbuh pada suhu 10 sampai 45 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada metode nitrifikasi, denitrifikasi dengan mikroalgae. Jadi tumbuhan eceng gondok itu juga mampu mendegradasi amonia menjadi nitrit dengan proses nitrifikasi dengan bantuan mikroorganisme yang juga dimanfaatkan dalam proses pengolahan limbah cair industri pupuk dengan penurunan kadar NH3N tertinggi pada metode ini dicapai sebesar 67,33%. Oke, baik, saya akan jelaskan sini diagram ya. Dan sini adalah kita menggunakan gas bumi atau gas, yang dimana gas itu akan dimurnikan dulu terlebih dahulu untuk dilakukan racun atau katalisnya yang dapat merusak dari hasil produksi amoniak tersebut. Lalu ada di proses kedua itu ada primary atau primary report. Itu artinya adalah proses di mana gas itu akan dimasukkan ke dalam reformer ini, yang dimana gas itu akan diolah pada itu menambahkan dengan uap air. Jadi tadi proses itu akan berjalan ke sini dan dilakukan dengan uap air. Lalu akan dilanjutkan lagi ke proses secondary, yang dimana akan ditambahkan lagi udara di dalam proses tersebut. Baru akan dilanjutkan lagi di mana di secondary ini prosesnya adalah udara tadi yang mengandung nitrogen, yaitu N2 akan ditambahkan dan dimasukkan. Setelah itu akan dilanjutkan untuk ke sama seperti proses ini tetap menggunakan uap air seperti itu. Lanjut di mana CO2 atau karbon dioksida tadi akan diproses dan akan memisahkan CO2 dengan proses namanya untuk memisahkan racun katalis, yang dimana nanti akan diumpatkan ke untuk proses selanjutnya, itu dimana karbon dioksida ini akan dimasukkan ke proses pembuatan pabrik Korea. Jadi tidak terbuang karbon dioksidanya, tetapi bakal digunakan untuk proses pembuatan pupuk Korea. Selanjutnya lagi kita kembali ke sini, yang dimana ada namanya metanator, atau dimana proses itu mengubah CO tadi atau CO2, yang dimana yang masih lolos atau tidak berhasil atau masih terlewat akan masuk lagi di sini dan akan diproses, yang dimana reaksinya akan mengembalikan, makanya ada bolak-balik, akan dikembalikan lagi
ke steam. Makanya ada kompresor. Dimasukkan ke kompresor dan akan dilanjutkan lagi ke proses selanjutnya, dan proses terakhir yaitu adalah refrigerasi, yang dimana di sistem ini akan ada namanya unit mendinginkan atau mencairkan produk amonia tadi, hasil dari proses sebelumnya, yang dimana ada beberapa tingkatan, yang ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah kompresi, dilanjutkan lagi tingkat berikutnya adalah kondensasi, lanjut ekspansi. Nah, dari semua proses ini yang kita dapatkan namanya amonia. Nah, ini kan akan didistribusikan ke tangki penyimpanan seperti itu. Mungkin itu sih untuk diagram alir skema pembuatan amonia. Lanjut. Oke, jadi kita ambil sini tadi adalah diagram alir untuk skema dari pupuk kaltim yang ada di daerah Kalimantan Timur, yang dimana amonia itu merupakan salah satu bahan mentah atau bahan yang bakal digunakan untuk pembuatan pupuk amonia. Yang dimana amonia ini diproduksi di pupuk kaltim sendiri itu dipasarkan dalam bentuk cair, yang dimana harus dalam pada suhu kurang dari 33 derajat Celcius dengan kemurnian yang minimal kemurniannya itu 9,5%, hampir mendekati 100%. Terus di situ juga bisa dibilang karena dia cair, maka 0,5% itu tidak murni amonia tapi air seperti itu. Amonia ini dibuat dari bahan baku gas bumi yang tadi seperti dijelaskan di awal, dia tetap menggunakan gas bumi yang direaksikan dengan udara, air. Jadi ada 3 itu tadi yang direaksikan dan akan diproses pada suhu dan tekanan tinggi secara bertahap yang tadi saya jelaskan di awal dengan beberapa tahap proses pembuatan dan beberapa faktor yang mengandung katalis. Jadi beberapa tadi proses tadi itu kita tetap menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi dari pembuatan amonia. Ini itu aja. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.